ada masukan juga sih Bu dari salah satu anggota yang biasa karena eh, apa ya, orang desa sana juga kebingungan jelas Bu, jelas kebingungan tentang konsep kita gimana, progres kita gimana, itu benar-benar kebingungan. Terus cuman bilang kemarin sih sempet tanya kalau proker kita tuh bisa diganti apa enggak gitu. Oh Terus gitu. saya jawab, sempet saya jawab kan nggak bisa kan udah ada di proposal, udah ada di Iya. dikti juga. Terus orang sana tuh kayak nggak ngerti konsep sebenarnya KKN online gitu loh. Iya, iya, Soalnya iya. kan kalau KKN online itu jelas kita hanya memaparkan materi, ya kan. Kalau mungkin yang di mindset warga sana tuh KKN itu ada bentuk ininya, bentuk peninggalan hasil barangnya gitu loh Bu. Iya, iya benar. Kemarin sempat disinggung juga dari karena tahun-tahun sebelumnya juga KKN UI di Mm. sana, terus apa yang ditinggalkan itu nggak nggak sama dengan prokernya gitu loh Bu. Jadi ya cuman buat masukan aja sih buat yang Oh iya. punya unit kita. Kalau kemarin negosiasinya bisa diganti, tapi kan kalau enggak ya mungkin se seininya kita aja sih Bu. Sebenarnya jujur orang sana bilang katanya ya udah kayak nggak mood gitu loh Bu. Iya, Maksudnya iya karena betul. ribet kan, karena ribet dan nggak jelas juga. Terus Mm-mm. ya udah. Terus dia bilang katanya kalau Pak, saya menilainya dari Pak Ridwannya Bu. Pak Ridwannya waktu pertama itu saya lihat emang aware banget sama program KKN kita. Itu Iya. kelihatan kelihatan banget dari responnya beliau. Tapi Mm-mm. semenjak tahu online ini, saya lihat sih, saya menilai sendiri agak agak apa ya Bu, agak ibaratnya gitu loh. Iya, Tapi iya. karena emang modelnya kemarin dikasih tahu sama si yang Mas ini, Karang Tarunanya ini. Kalau Pak Ridwan itu ngasih KKN itu dia modelnya minta data mahasiswanya, Mm-mm. terus lihat prodinya apa, konsentrasinya apa, terus Mm-mm. prokernya itu menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh desa itu. Gitu Desa. loh. Mm-mm. Ya, jadi Iya. modelnya misalnya desa butuh pembangunan ini, ya nanti Pak Ridwan nunjuk anak arsitek untuk bikinin strukturnya gitu, gitu loh Bu. Mm-mm. Ya Iya, iya. kemarin cuman itu sih Mas Lutfi bilang ya agak ribet gitu loh. Ya niatnya sebenarnya mereka semua itu pengen bantu, tapi Iya. mungkin emang konsepnya aja sih yang mereka belum Ah, tanamin kalau KKN online itu materi. Udah itu aja sih Bu. iya. Terima kasih Mas Kinji. Iya, saya memahami sekali gitu. Jangankan orang warga Desa Ringin Putih ya, Ya. yang apa namanya, yang notabene tahunya ya namanya KKN ya ada di sana, terus kemudian kerja nyata, terus ada produknya, ada hasilnya, ada peninggalannya gitu kan. Terus kemudian ada interaksinya juga. Tetapi ya itu dari awal ya moga-moga mereka mengerti gitu karena kita konsepnya online jadi kan mungkin mereka juga bingungnya ini KKN apa sih kok adanya kumpul-kumpul terus nge-zoom aja terus habis itu cuma sosialisasi di kelurahan gitu terus kerjanya apa kayak gitu kan mereka belum belum bisa menerima ya kayak kemarin dari Karang Taruna tuh kan juga agak Mas Hendra itu kan sempat ngomong ke saya, apa nggak bisa sih Bu, maksudnya mahasiswa satu dua tuh untuk tinggal di sini gitu. Kalau cuma berkunjung bisa, cuman kalau untuk tinggal menetap di lokasi, barang itu satu atau dua orang itu tidak diizinkan gitu kan. Kan sebenarnya kalau kita bisa memilih ya memang mending di sana ya kan, nggak capek bolak-balik gitu. Tetapi kan memang tidak diperbolehkan. Jadi ya yang dirasa Mas Ginji itu saya ngerasa banget kok Mas. Maksudnya kayak Pak Kades itu juga kan memang harapannya besar gitu. Ekspektasinya tuh udah besar ketika ada anak KKN gitu. Tetapi ketika saya
saya obrolkan, terus kemudian kita ini, terus programnya kita sudah ada, kayak gitu. Itu ya beliau jadi maksudnya hilang harapan gitu, hilang harapan kayak harapannya tuh kayak gimana ya, kayak aduh, padahal kan sebenarnya desa tuh punya banyak program gitu Ya, yang butuh bantuan kita gitu. Tapi ya gimana lagi, karena memang kita kan programnya sudah disesuaikan, sudah nggak kayak KKN reguler kayak gitu kan, reguler yang biasa-biasa aja yang kita program bisa milih sendiri gitu. Jadi ya ini sebenarnya karena KKN PPM ini kelemahannya kita tuh cuma karena kita nggak ada di lokasi udah gitu aja. Sebenarnya kalau kita mau di lokasi, Mbak, saya yakin KKN PPM itu hasilnya tuh lebih lebih nyata gitu maksudnya, lebih oke lah dibanding KKN reguler yang programnya memang banyak ya, masing-masing KKN reguler itu kan masing-masing prodi mereka punya program. Ada program unit, program individu, belum lagi program desa, dan yang lain-lain. Itu banyak, tetapi kan tidak terarah. Kalau KKN PPM ini sebenarnya programnya cuma satu, tapi itu program besar. Sebenarnya kalau kita di lokasi memang hasilnya maksimal, tetapi ya gimana lagi ya kan? Kita juga sudah berusaha untuk tidak online terus-menerus gitu. Tapi ya kita cuma butuh maklum aja sih dari mereka. Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya kan. Yang bisa kita lakukan seperti ini ya online, terus kemudian kita sesekali datang ke sana, walau kita tidak sering komunikasi dengan mereka atau interaksi dengan mereka gitu, tetapi setidaknya kita beberapa kali sudah setor muka itu udah lumayan banget gitu. Jadi ya moga-moga mereka memahami aja gitu ya. Karena memang kayak gini kan hasilnya kan kayak masih ngawang-ngawang kan Mas, apalagi kalau kok cuma hasilnya video sih gitu ya kan. Mereka kayak berasa aku dapat apa? Ada KKN di sini tapi ini dapat apa nih dari KKN kayak gitu kan. Tapi ya sebenarnya ya enggak, kalau kalau bisa maklum tuh ya sebenarnya ya jangan berpikiran seperti itu ya. Kita juga sudah apa namanya berpikir keras untuk gimana sih solusinya. Yang kita tidak boleh ke lokasi aja kita beberapa kali datang ke lokasi. Tapi ya nggak apa-apa sih Mas. Ini tadi siapa Mas yang apa namanya yang ngomong ke Mas Ginji gitu siapa? Kebetulan itu anggota pemuda namanya. Iya 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 iya. Kebetulan dia juga KKN, Mahasiswa. dia ketua KKN juga dari Universitas UNY. UMY. UNY. UMY. Oh iya. Iya, nggak apa-apa lah ya. Maksudnya ya kita bisanya kayak gini Iya, gitu. Kita bisa kayak gini. Kalau memang kita offline itu ya kayak biasa-biasanya. Pak Lurah punya program ini, oke Pak. Nanti dibantu sama teman-teman yang jurusannya sesuai kayak gitu kan. Cuman kan karena memang dari awal memang Pak Lurah sudah ekspektasinya tinggi gitu. Karena kan memang saya ngobrol sama Bu Kades itu Bu Sekdes, saya harus menyampaikan ke Pak Lurah bahwa KKN kita tuh online karena memang sebelumnya tuh Pak Lurah sudah harapannya sudah tinggi sekali ada KKN nih di sini. Oh ya, berarti bisa membantu menyelesaikan program-programnya Pak Lurah yang sedang dibangun gitu, yang sedang dilaksanakan gitu. Makanya dari awal saya sudah sampaikan ke Pak Lurah waktu saya ke sana sama Mbak Merina kayak gitu. Jadi ya memang agak kecewa sih bapaknya. Cuman ya gimana ya kan, kita juga nggak bisa apa-apa. Tapi sebenarnya tuh ini lebih enak loh daripada kita ini Mas. Kalau KKN reguler terus online, kalau kalian tahu itu lebih programnya tuh lebih absurd lagi gitu. Karena gini, mereka cuma pendidikan itu mereka bikin kurikulum materi, terus nanti sasarannya untuk anak SD atau anak kelas berapa. Yang penting kita ada videonya, ada bikin videonya, kayak gitu kan. Nah, itu kan malah lebih nggak terarah lagi karena memang nggak berbasis lokasi, ya kan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau yes, nggak apa-apa lah diterima aja. Nanti pelan-pelan saya sampaikan lagi ke Pak Lurah.
Kalau ada kayak gitu aja ya Mas Ginji ya, Iya Bu, cuman itu aja bukannya. sih. 308 gimana? 308. Halo Mas Bu, Pres. Ya, gimana J. Mas? Ada keluhan apa Mas kira-kira? Atau ada permasalahan di unit? Kalau kemarin ada pas kemarin dari Bapak RT Pak Sutrisno itu tanya Bu Mm-mm. tentang kalau misal kalau bank sampah itu dibangun di sana itu Mm-mm. dananya itu dari warga desa atau dari kampus kita gitu Bu. Oh gitu. Saya belum bisa jawab kayak gitu. Mm-mm. Hmm, Oh iya, oke. cuman kayak gitu aja sih. Ya, nanti biar Bapak aja yang jawab ya kalau masalah dana-dana ya. Punje Bu. Mas Rizaldi ini screen-nya bisa ditutup aja. Oke, Bu. Ya. Terus apalagi Mas Pres? Di unit aman ya? Kerjasama Mas, oke? ya oke. Kalau di kayak di sana itu sama kayak Gizi tadi Bu, cuman itu aja komplitnya. Oh iya, oke. Punje. Iya, tetap dijaga teman-teman apa namanya kekompakan anggota kelompoknya ya. Ya Bu, siap. Oh iya. 309 Mas Aldi Sama sih Bu. Kayak 308 aman. Iya. Oh iya. Oh iya, Bapak udah rawuh ini, monggo Pak Subhi. Kalau mau. Lanjutkan aja nggak apa-apa, nanti saya tambahin. Oh iya. Udah kok Pak ini Pak. Saya cuma ini apa namanya, kalau ada kendala di masing-masing unit gitu. Kayaknya sudah Pak dari saya. Mungkin Bapak aja. Ya, terima kasih Mbak Eka. Yes. Nah, ini saya gabung dari HP ya, laptop kantor. Banyakan nge-zoom. Tadi apa aja yang sudah dibahas Mbak Eka? Pak, untuk pelaksanaan program yang Bapak sampaikan dari A sampai H, insya Allah sudah terlaksana semua. Terus kemudian tidak ada kendala yang berarti sih dari teman-teman gitu. Terus kemudian saya himbau untuk setiap kegiatan kalian harus punya dokumentasi pribadi, foto yang kalian apa namanya simpan sendiri gitu Pak. Sewaktu-waktu nanti dibutuhkan. Terus kemudian untuk kendala masing-masing unit sih insya Allah nggak ada kendala yang besar. Terus mungkin tadi yang disampaikan Mas Ginji itu cuma ada keluhan dari warga desa gitu Pak. Kayaknya program KKN kita kok kayak mereka tuh tidak merasakan hasilnya apa kayak gitu Pak. Cuman kayak mungkin mereka pikir kayak tidak seperti yang kemarin-kemarin yang kita kerja nyata di sana terus kemudian ada hasilnya terus meninggalkan sesuatu seperti itu. Kalau ini kan memang kita online cuma ada sosialisasi terus kemudian penyuluhan sosialisasi seperti itu. Jadi mereka kurang merasakan gitu, Pak. Yeah. Terima kasih ya. Nanti mungkin saya aja minta kepada masing-masing PJ kegiatan A sampai itu untuk mengirimkan ke grup boleh, chat langsung ke saya boleh, yaitu tentang dokumentasinya, foto, paling nggak ada satu foto kan dan itu, apalagi foto yang Gani ngaduk-ngaduk apa itu. Ginji itu, Pak. Oh, Ginji loh. Ginji Masul apa ya, Mas? Itu si Gani Pak yang maju Pak, saya yang moto. Nah itu kalau bisa semua kegiatan ada ya, A, B, C, D, G, H itu ada fotonya minimal satu, dikirimkan ke grup, boleh ke chat langsung ke saya, dikasih caption itu kegiatan yang mana, dan juga notulennya. Notulennya cukup nggak usah panjang-panjang, satu halaman, ketik aja. Jadi bukan yang berupa tulisan tangan, tapi ketik aja. Jadi ya saya tunggu paling nggak ya ini,
untuk dikirimkan baik lewat grup maupun PC langsung ke saya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kendala-kendala yang disampaikan, kalau masing-masing itu bisa memahami, baik warga desa maupun kita, itu sebenarnya tidak begitu banyak malah. Warga desanya ya bisa menerima bahwasanya inilah bagian dari ikhtiar kita menyelamatkan banyak jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, kitanya juga menyadari bahwasanya saya sampai gimana ya, berkali-kali saya minta kepada Rizal, kepada Asmi, atau mungkin kadang yang chat ke saya itu Merina, atau mungkin kepada Bunda, untuk Zoom kita yang sudah direcord oleh Asmi, yang sudah diupload ke Drive itu tanpa harus menunggu komando, tanpa menunggu perintah, langsung diunggah ke YouTube. Tuh. Saya sebenarnya tahu bahwa saya kayak Rizal, Asmi itu kan termasuk yang paling kontribusinya ada ya, tapi kan jangan itu terus gitu loh. Pengen saya itu ya semua ada peran. Nah, kalau itu kita upload kan kita masih ada dua yang belum ke-upload ke YouTube. Satu yang hari Senin ketika pembentukan pengelola bank sampah yang Rizal dan WK datang itu, terus yang Rabu yang malam-malam itu yang ada Pak Yebi, ada saya, ada Rizal, ada Aldi belum. Nah kalau itu udah ke-upload, nanti kan Bu Eka bisa ngasih linknya ke Pak Kades. Dan itu bisa menjadi cara untuk sosialisasi, penyuluhan, dan sebagainya. Nah, jadi saya minta ya kalaupun saya benar bisa ya ngupload YouTube itu. Tapi kalau saya ngupload nanti yang KKN kan saya, bukan mahasiswa loh. Nah, makanya saya ini kan KKN-nya online. Justru ini tunjukkan peran mahasiswa itu loh. Terutama ya mohon maaf yang kemarin kata Rizal udah dipasrai untuk bagian media itu kan ya itu amanahnya ya toh dikerjakan ya. Kalaupun ada kendala ya bila apa kendalanya. Apakah kendala perangkat atau kendala ringan itu kan nanti bisa delegasikan pada yang lain. Kita ada 29 orang. Kalaupun yang diamanai itu ada kendala ya kita asalkan komunikasinya baik, asalkan nanti ada pendelegasian tuh saya rasa nggak masalah. Jadi tolong komunikasinya ya sama-sama membangun komunikasi baik karena kita terhalang banyak hal. Kita online itu pasti komunikasinya nggak sebagus ketika offline. Terus yang ditanyakan Ginji tadi masalah sana minta Presiden atau Ginji tadi ya? Presiden. Masalah pembentukan nanti dananya dari mana? Gimana, Pres? Gitu. Presiden Pak, mana Presiden? Itu Pak. Saya Pak. Mereka tanya, ini nanti bank sampahnya yakin siapa gitu. Itu dananya tuh yang mendirikan tuh dari warga sana sendiri atau dari kampus gitu. Ya. Kemarin yang tanya jadi gini. Oh ya. Jadi kalau masalah jadi masalah fisik sebenarnya nggak boleh ya KKN ya. Paling kita hanya meminjami. Seperti yang di KKN PPM-nya Bu Fitri itu kan meminjami penyulingan air. Ketika nanti KKN selesai ya itu dia lagi. Itu kan punya lab-nya kimia itu. Nah, jadi pun ada itu kita nanti pinjami oleh peralatan yang dimiliki olehnya Pak Yebi. Kalau sampai diberikan itu atau kita memberi katakan ikut bangun bangunannya, bangun fisiknya dari sampah itu tidak jauh itu. Hakikat KKN itu kan kita menyediakan kailnya, bukan menyediakan ikannya yang tinggal disantap oleh warga. Nah, selama ini kegagalan itu di situ. Kita dikiranya jadi juru selamat, jadi the ya, memberikan memberikan ikan kemudian bisa
dinikmati rame-rame oleh warga putih, nggak seperti itu. Kita fasilitasi. Yang menyediakan tempat ya jelas desa. Desa menyediakan tempat karena kan di situ selain saya tidak atau di proposal itu tidak alokasi dana mendirikan bangunan, juga karena tidak ada yang namanya alokasi untuk berupa pemberian SIK itu nggak ada. Bisa dimengerti maksud saya, residennya? Bisa, Pak. Ya, itu. Jadi ya kita hanya memfasilitasi, membantu, hanya mendorong bagaimana bank sampah itu terrealisasi dengan baik. Karena waktu kita 1 bulan itu pun kita terkendala pandemi ini. Di mana-mana memang model seperti ini, hanya bikin video, hanya penyuluhan singkat. Ini nggak hanya saja sebetulnya. Ya kecuali yang tadi disebutkan Genji, ada kan mana tadi yang terjun langsung? Gimana Pak? Mana Ji? Tadi kamu ketemu anak mahasiswa KKN mana? UMY Pak. Itu terjun langsung? Enggak, maksudnya itu salah satu anggota Karang Taruna di sana. Oh, dia mahasiswa? Iya, dia mahasiswa UMY. Kebetulan KKN juga sama. Online nggak? Jadi dia tuh online, yang dianjurkan sama kayak kita, dianjurkan universitas itu online. Tapi dia kemarin cerita katanya tetap dibikin offline sama dia. Kebetulan dia ketua unitnya gitu loh Pak. Jadi itu doang sih Pak, cuman ya sharing-sharing aja. Ya emang waktu kita emang nggak banyak, 1 bulan. UI itu kan KKN-nya nggak seperti tempat lain ya. Tempat lain itu bisa 2 bulanan. Kita cuma 1 bulanan. Emang kita dimampatkan sekali. Banyak kalau teman-teman merasa kemarin kumpul lagi, kemarin kegiatan lagi, ya mohon maklumi. Kita sama-sama ya sadar diri bahwasanya waktu nggak banyak. Ini sudah tanggal 20. Berarti tinggal 8 hari. Hari efektif di masyarakat. Tapi tidak menutup kemungkinan kalaupun warga ingin putih minta bantuan kita, salah satu dari kita atau beberapa dari kita ada yang senggang, ya tidak ada salahnya kita ke sana untuk membantu mereka. Yang jelas target kita sampai tanggal 8 ini minimal bank itu sudah ada. Bank sampah itu sudah ada. Masalah Pak. Ya? Pak Subi, maaf dari ini soal kemarin ini sebenarnya belum disampaikan sih. Kemarin ada pemudanya di sana tuh cukup aktif, itu memberikan tanggapan kasarannya mengenai bank sampah. Jadi mereka tuh pengennya kalau mereka mengerti bahwa online itu bakal susah buat melakukan penjelasan. Jadinya mereka ngasih solusi tapi bertahap Pak, dalam waktu sisa hari yang ada. Kemarin mereka menyarankan untuk Mas, kalau Masnya terus ke sana, ke kepala desa dan perangkat desa itu mungkin takutnya nggak akan jalan. Soalnya dari yang udah-udah. Jadinya mending Masnya ngambil RW sini, 1 RW, terus dengan sisa anggota yang ada, mereka ngelakuin penyuluhannya langsung ke 3 RT gitu loh Pak. Dalam 1 RW itu ada 3 RT. Nah, melakukan penyuluhan ke situ aja dulu. Jadi supaya nanti ada 1 RW ini yang kasarannya mengerti bahwa ada program dari UII. Soalnya sejauh ini rupanya banyak banget yang kemarin kita undang banyak itu rupanya mereka nggak memberitahu juga Pak kalau UII itu ada program. Gitu. Oke, itu bisa jadi solusi juga. WK bisa dihandle sebentar. Saya ada paket datang. oh nggih Pak. Nggih Pak, monggo. Bagus sih Mas menurut saya, kayak sesuai dengan yang pernah kita obrolkan dulu itu loh Mas, ya kan? Maksudnya kita karena kita fokusnya bank sampahnya desa,
Tapi kita kan fokusnya bank sampahnya pusatnya desa, jadi cuma butuh satu aja gitu ya Mas. Iya. Tapi ternyata kalau satu tuh ternyata memang kalau sistemnya online ini agak merepotkannya di bagian sosialisasi dan yang lain-lain gitu kan Mas. Nah kemarin berarti jadi ya sebenarnya solusi itu kita ngambil satu RW pernah kita obrolkan waktu itu, ya kan? Iya, betul. Untuk percontohan gitu loh, Mas. Ya kan? Iya, tapi kemarin mereka tuh juga ngasih solusi lebih kayak dibuat di satu dukuh. Jadi kayak satu dukuh terdiri dari 3 RW gitu aja, udah ngambil itu dulu. Tapi kalau memang waktunya mepet, coba Mas satu RW dulu aja. Jadi setidaknya tuh ada satu RW yang benar-benar ngerti bahwa kita tuh ada program, supaya program kita tuh nggak hilang sia-sia gitu. Yeah. Soalnya ngelihat dari perangkat desanya sama kepala desanya sama pengurus-pengurus kemarin kayaknya juga nggak menyebarkan ke masyarakat kan berarti kan ya takutnya setelah kita besok tanggal 28 udah nggak ada nih program gitu loh. Iya. Loh, saya khawatirnya juga kayak gitu Mas, nggak berbekas gitu loh. Maksudnya kalau memang kita memang sebenarnya kalau menurut saya kayak sosialisasi dengan perangkat dan ini kurang mengena sasarannya, ya kan? Kurang mengena tuh dalam arti karena perangkat itu yang pertama perangkat itu kan bukan pengurus bank sampah, bukan mungkin kalaupun ada tuh nggak semuanya. Jadi yang itu bisa jadi solusi banget menurut saya seperti yang pernah kita obrolkan. Jadi kita ambil wilayah kecil dulu aja gitu, biar untuk percontohan itu biar jalan. Kalaupun nantinya itu nanti mau dinamakan bank sampah desa, kalau udah jalan ya monggo gitu. Jadi kalau kita ngambilnya desa, soalnya kan cakupannya luas banget, ada beberapa dusun, ada beberapa RT RW gitu. Makanya sosialisasi kita dianggapnya kurang juga gitu kan. Kita sosialisasi online, terus kemudian yang datang ke lokasi juga cuma beberapa orang, setiap kita punya agenda kan kayak gitu. Nah, kalau menurut saya itu bisa solutif banget sih sebenarnya untuk bikin yang cakupan kecil dulu, biar ketika kita selesai KKN itu nggak hilang. Syukur-syukur nanti kita bisa terus memantau perkembangannya kayak gitu. Nanti kalaupun itu sudah berkembang, sudah jalan, terus mau dijadikan yang bank sampah desa atau dinamain bank sampah desa atau bagaimana itu masalah nanti gitu ya kan Mas? Gitu ya. Itu siapa Mas yang kemarin ini Mas, yang kemarin mengusulkan? Namanya siapa ya Bu? Kemarin tuh ada 2 pemuda Bu, namanya tuh yang satu agak namanya siapa ya, lupa ya? Namanya Mas Mustafa. Oh iya Mas Mustafa, terima kasih Mas Aldi. Iya, sama. Mas Aldi malah ingat ya. Iya, karena ya terkendala online ini sih sebenarnya gitu. Kalau kita mau bikin yang sebenarnya pertama kalau yang kita bikin bank sampah tingkatnya desa satu aja gitu fokus ya kan, maksudnya satu desa dikumpulkan dijadikan satu di situ sudah selesai. Tetapi ya permasalahannya ternyata banyak karena yang pertama kita online, terus kemudian sosialisasi juga tidak menyeluruh, terus macam-macam. Nah, mungkin itu bisa jadi solusi. Pripun Pak Subhi, kalau seperti itu Pak, ambil wilayah sedikit, maksudnya tidak menyeluruh, nggak semua ringin putih, tetapi kita ngambil cuma beberapa dusun atau RW gitu, untuk minimal ada satu yang sudah berdiri, ngoten Pak. Ya. Bagus itu malah nusannya. Jadi difokuskan ke itu yang memang jelas-jelas mereka bukan mempersiapkan, mereka siap bekerja sama dan waktu juga tidak banyak lagi ya. 3 RT itu saja yang diusahakan di situ aja yang kita garap. Kita fokus ke itu dalam hari ini aja. 8 hari ke depan kita fokus ke RW atau ke RT. Benar ya, 1 RW 3 RT. 1 RW 3 RT. Ya tadi mereka lebih menyarankan buat fokusnya ke satu dukuh dulu sebenarnya. Tapi kalau misalnya satu dukuh itu nggak bisa, fokus ke satu RW dulu aja Mas. Soalnya ngelihat antusiasmenya para petani itu juga sebenarnya suka begitu dijelaskan soal bank sampah. Ya gitu aja. Berarti
RW berapa, Zal? Itu kemarin tuh yang di depan kepala desa tuh ada jalan tuh loh Pak, lurus. Kalau dari kita tuh ya lurus terus gitu. Nanti ada jalan ke kiri itu masuk. Aku nggak tahu tapi RW berapa. Tapi satu tempat sama tempatnya Giji kemarin sih. Dusunnya dusun apa Mas itu Mas? Kurang tahu juga sih Bu. Rizal punya kontaknya ya? Ada. Ya, Ada kontaknya. berarti bisa share screen, Zal. Saya HP nggak bisa screen. Yang di rundown-nya kamu share, Zal. Oh iya benar. Masih ada nggak ya? Sudah Pak? Ya, kemarin kan teman-teman sudah ke lokasi menyelesaikan program kan dari A sampai A. Nah, yang tinggal saya tunggu laporan narasinya satu halaman sama dokumentasi ya. Tolong dicermati. Nah, kita punya hutang nomor 4, sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat umum terkait pencanangan bank sampah agar masyarakat mengerti dan konsep pencanangan dengan harapan mampu menyesuaikan dan melakukan pencanangan ini. Nah, berarti poin 4 ini jadi fokus kepada RW yang diurutan Rizal tadi. Jadi sekarang minta tolong Rizal untuk mengkomunikasikan kepada RW tersebut itu mau kita kapan. Oke. Ada Pak. Kalau saya paling besok kembali Sabtu. Besok atau Sabtu? Ya, cepat besok ngilang Sabtu. Oh. Karena anjang saya entah atau Senin itu kita mengadakan review. Kita kumpul, kita undang, kita kumpul masing unit untuk mereview video sebelum kita kumpulkan ke DPPM tanggal 8. Sebentar. Karena kan kita banyak juga. Bisa dimengerti. Bisa. Paling lama tanggal berapa Pak? Apa? Bawah. Sorry. Nah. Bentar. Yang catatan drive-nya waktu Rapi Bento itu sudah ditampilkan, Zal. Apa Pak? Notulen ini di upload drive yang kita bukan bento kopi. Oh, yang iya benar sebentar. Kamu buka drive aja. Ini Pak. Itu sebelum 28 berarti. Ya, benar nih. Benar. Di bawah, Zal.
Nah, berarti Rizal bisa menghubungi RW tersebut untuk kita mengeksekusi program 16 nya kapan? 16. Kalau di rundown 16, tapi kalau yang di proposalnya tadi kan 5 ya, 4, nomor 4. Jadi pelatihan dan pengembangan bank sampah. Kita ada fokusnya ke situ. Kan kita selama ini sudah sosialisasi, sudah penyuluhan, sudah pelatihan pengelolaan sampah, pelatihan pupuk, dan itu sudah teman-teman lakukan, baik ya langsung ke sana maupun yang melalui video Zoom, video YouTube nantinya. Nah, sekarang langsung dikerucutkan bangsanya mau seperti apa. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah pengurus RW tersebut juga kelola bank sampah? Apakah masuk 3 orang yang kita tunjuk di balai desa itu? Kayaknya sih enggak sih, Pak. Soalnya kemarin saya kurang tahu juga sih, tapi kayaknya mereka tuh mendengar soal bank sampah tapi dari Mas Fatoni langsung. Dan Mas Fatoni bukan warga RW itu? Bisa warga RW situ, bisa juga bukan. Soalnya kan yang pemuda suka pada ngumpul gitu, Pak. Ya, nanti pertanyaan saya selanjutnya, kalau RW itu bukan termasuk 3 orang pengelola, saya khawatirnya kita akan memulai lagi di nol. Meskipun RW itu sudah menyatakan siap, tapi kalau mereka bukan 13 orang itu kan mereka berarti kan masih nol sama sih. Ngerti maksud saya, Zel ya? Tahu. Berarti kalau kayak gitu, Ya, enaknya itu. saya ngomong ke Mas Fatoni langsung untuk bisa minta tolong kira-kira RW mana yang kira-kira bisa atau gimana? Ya. Berarti 13 orang yang kemarin kita bentuk itu masih ngambang lagi. Emang masih Gitu ya? ngambang, Pak. Penangkap saya kayak gitu. Mau 13 masuk, orang Pak. itu masih ngambang. Silakan, Ya. Mbak Deni. Kemarin itu Mas Ya. Fatoni itu Silakan. bilang gini. Kemarin Mas Fatoni bilang gini, sebenarnya dari saya pribadi tuh nggak tahu Mbak kontak dari ibu-ibunya yang gabung di grup pengurus bank sampahnya itu. Jadi kalau mau koordinasi itu juga susah, apalagi ibu-ibunya tuh udah sepuh-sepuh kayak gitu loh Pak. Jadi itu kalau mau koordinasi memang harus diampiri ke rumahnya kayak gitu. Jadi intinya tuh pengennya ditemuin kayak gitu. Soalnya dari Mas Fatoni tuh nggak punya kontaknya, taunya Mas Fatoni ya ini pengurusnya namanya ini, tapi dari Mas Fatoninya sendiri nggak tahu kesehariannya dari ibu-ibunya tuh kerjanya apa, terus kesibukannya apa. Karena kalau misalnya Mas Fatoni mau ngumpulin 13 orang ini itu susah. Karena beda dusun tadi kan, beda kampung kayak gitu. Jadi kalau mau dikumpulin jadi satu itu susah karena nggak ada kontaknya buat interaksi langsung. Kalaupun mau ketemu juga nggak tahu dari Mas Fatoninya. Pas Mas Fatoni bilang sama Denny kemarin kayak gitu sih. Dan Mas Fatoni juga sebenarnya keberatan kalau mau ngumpulin 13 dari pas waktu sendiri tuh nggak bisa buat kumpul kayak gitu. Oke, saya sudah tahu benang-benangnya. Jadi mereka gini ya, nanti teman bisa menangkap ya, mengerti kalau ini kurang tepat situasi di lapangan. Jadi dari 12 orang yang kita amanai di kantor itu, setelah Sony ada orang lagi yang bisa pegang. Gimana, Pak? Patah-patah. Oh, patah. Dari 12 orang itu, selain Mas Fahmi, siapa yang kita pegang?
yang kita bisa kita intensif. Kalau dari saya sih malah warganya Halo? sih Pak. Soalnya yang dari pengurusnya saya beneran cuma mengenal Mas Fatoni sebagai ketua sih. Kalau itu berarti ya warga RW yang Rizal masuk tadi plus Mas Fatoni itulah yang akan kita libatkan intensif. Benar nggak? Ya kalau saya sih nggak apa-apa. Boleh. Jadi nanti tetap membawa nama Desa Ringin Putih, tapi eksekutornya ya Mas Tony pribadi plus Wali Rizal Tritan tadi yang sudah untuk eksekusi itu aja. Berapa orang kira-kira untuk yang RW-nya itu? Kemarin sih disarankan buat satu RW itu kan ada 3 RT. Nanti 3 RT ada perwakilan di rumahnya Pak RT mungkin. Jadi kasarannya kita jelasin ke 6 orang kali ya, 6 apa 9. Kan itu cukup 2 orang lah menjelaskan untuk melakukan diskusi terhadap hal itu. Jadi setiap rumah tuh ada 2 orang. Jadi 6 orang kan pas. Oke. Ya begitu. Kita minta Mas Tony pribadi karena mengalihkan 3 orang itu bagi Mas Tony sendiri jangan masa menghubungi ibu yang sudah senior, sudah sepuh itu merasa beran. Ya kita mengamankan pada Mas Tony plus warga saya itu kita fokusan tensan pembagian bank sampah itu hingga tanggal 2 yang beres. Itu ya. Oke. Itu untuk pelaksanaannya tadi Pak masih antara hari Sabtu atau hari Jumat gitu ya? Soalnya belum saya sampaikan. Ya berarti Rizal tanyanya kepada Mas Fatoni dan warga RW-nya. Oke. Biar kalau tanya kepada Mas Fatoni, nanti Mas Fatoni nggak kenal sama RW-nya. Dan belum tentu satu desa itu kenal kan. Kalau tanya kepada warganya, belum tentu kenal Mas Fatoni. Nah, langkah lebih baiknya dua-duanya. Masalah nanti salah satu nggak bisa, nggak apa-apa. Kita tinggal. Yang bisa cuma masnya aja kita Mas Fatoni. Kalau yang bisa warganya kita warga RW-nya. Tapi kalau bisa semuanya itu lebih baik. Jadi intinya Rizal, atau selain Rizal gimana? Kok kelihatannya Rizal terus nih. Yang lain tahu nggak? Ya nggak apa-apa Pak, nanti tak kirim kontaknya, yang lain mau ngechat. Halo guys. Oh ya, itu aja lah. Didelegasikan lah, kita semua tim ya. Kita bukan pemain tunggal, bukan one man show. Jadi nanti tolong Rizal, tapi tetap Rizal yang mengkoordinasikan dengan mahasiswa yang menghubungi warga. Jadi poin pentingnya adalah warga itu dan Mas Tony dihubungi antara saat Sabtu kapan dan mana bisa ngobrol masalah latihan pengembangan bank sampah. Ya kita udah ngomongnya ada audiens jelas. Kita kerucutkan katanya ada muncul. Harapannya poin 21 finalisasi itu tanggal 8 sudah beres. Bisa dimengerti ya teman-teman ya? Coba. Halo Pak, maaf patah-patah. Ini apa ini? Oh maaf, saya masih share screen bentar Pak. Ya? Mau matiin wifi. Kenapa dimatikan? Soalnya ada orang tua yang pakai, jadi patah-patah. Nggak bisa denger rapat dari tadi. Oh. Oke. Jadi mengerti ya teman-teman sekalian ya? Bisa, Pak. Masalah siapa yang ke sana, ya sama seperti kemarin maksimal 6 orang. Kalau ya
yang pernah ke sana, saya sarankan ke sana. Karena kata Rizal kemarin, setelah tanggal 12, yang baru datang ke Jogja sudah 14, berarti kan sudah bisa keluar rumah. Tapi kalau misalkan mentok nggak ada sekali, ya kepaksa Rizal lagi. Gak apa-apa, Pak. Ya, kasihan Rizal, Kak. Ke sana terus. Rizal lebih suka beli roti daripada ke lokasi ini. Itu sampingan, Pak. Oh iya, Pak. Terus mau membahas satu hal, Pak. Ini kan ada satu anggota yang udah kita kasih deadline, Pak. Beneran. Tapi tetap tidak hadir. Firda itu. Bukan, Firda kan udah nggak ada, Pak. Firda udah nggak ada. Anggota kami, Pak. Anggota kami sekarang, Pak. Oh, ada lagi? Ada, Yang- Pak, satu, Pak. Oh, yang kemarin itu. Yang itu. Iya. Bentar. Ya. Yang itu kan? Iya, Ya, yang cowok tuh loh, Pak. disuruh ngirim video. Ya. Ngirim Nah, video. terus kemarin kita udah kasih deadline buat video, udah kita umumin di grup juga, bahkan udah kita tag, tapi tetap tidak hadir dan tidak membuat gitu loh, Pak. Berarti kan daripada membebankan semua, bisakah langsung di vote kick saja? Padahal orangnya di Kick Jogja ya? saja. Iya, Jel. Orangnya di Jogja kan? Si Ya, M ada. kemarin saya M, tuh Pak. kemarin sempat ngelihat ini, bukan. Oh, bukan. Kemarin tuh sempat saya lihati, saya nge-follow Instagramnya, Pak. Jadi dapat kontaknya tuh dari Instagram. Terus saya lihat tuh dia kayaknya lagi di Jogja gitu, Pak. Tapi tidak hadir. Jadi baiknya gimana? Oke. Untuk masalah itu, nggak perlu dua namanya. Iya, tidak usah disebut Saran namanya. saya, biar sama seenaknya, dia melakukan prosedur pengunduran diri. Kenapa kalau mundur diri? Dia aman itu bukan AMN. Aman masuk adalah dia ya dapat F. Itu dalam dia tidak ikannya. Tapi dia tidak mundurkan diri, masih seperti ini, masih ya. Nah, saya dan Bu Eka akan memberi dia nilai C atau D, dan itu rusak ikannya, mati, dan dia ngulang pasti. Yang ngulangnya ngulang ya, tapi kan IPK-nya bisa selamatkan, dia mengundurkan. Jadi saran saya, si mahasiswa tersebut nanti Aldi Speranit mengkomunikasikan, tapi kalau nggak ada respon ya kalau ada mengundurkan diri ya kami akan terbang ngasih dia D, dan IPK-nya rusak. Di chat dari dulu nggak pernah dibalas juga, Pak. Tentang 2, padahal masuk udah. Sejak awal ya. Iya, dari awal, Pak. Ya udah, berarti langsung aja Mas Aldi. Langsung kita Langsung kasih prosedur pengunduran diri aja. Nggak usah kasih prosedur pengunduran diri via chat. Ya. Terus Waalaikumsalam, terus langsung tendang pelan-pelan. Siap. Oke. Itu Mas Rizaldi itu memang dari awal nggak ini Mas, nggak terdetek nggak ada komunikasi sama sekali dengan yang Dan itu bersangkutan. kemarin tuh kan sempat ini waktu yang awal-awal dulu tuh loh, Bu, sempat ada kayak pembahasan untuk pemilihan ketua unit dan lain-lain itu. Nah, lagi ribut soal itu tuh, saya tuh masih nyari anggota saya yang belum ketemu satu ini, terus ketemu via Instagram. Kemudian saya follow, terus saya DM, Mas, ini saya dari KKN, kayak gini-gini, terus dia ngasih nomornya, terus masuk, tapi dia dari situ nggak pernah ngechat, nggak pernah apa. Nah, sekitar minggu lalu tuh sempat dia kan tak chat, soalnya kan Pak Subi menanyakan ini kok ada satu orang dari saya yang benar-benar aktif gitu kan. Ya udah, saya langsung chat baik-baik, habis itu masih gak dibales sampai akhirnya tuh masuk minggu kedua saya udah bener-bener udahlah tak kasih tahu aja lah
Mas, Mm-mm. gini. Kalau memang Masnya ingin tetap KKN ya tolong hadir gitu kan. Terus habis itu baru dia membalas katanya, oh maaf saya dari kampung gini. Saya tuh lagi pulang kampung Mas, di sini susah sinyal dan lain-lain. Nah habis itu saya udah ngomong buat langsung chat saja Mas di grup itu ada DPL 1 dan DPL 2 bisa dikonfirmasikan kenapa dan ada apa gitu kan. Tapi tetap dia sih ngomongnya udah ngechat, tapi kemarin sempat cross check sama Pak Subi, Pak ada yang ngechat Bapak nggak gitu loh. Nggak ada yang ngechat katanya. Iya. Nah terus kemarin sebelum berangkat 3 hari sebelum kita berangkat tuh dia tuh sempat update Instagram Bu. Terus saya lihat ini siapa kok kayak nggak asing gitu loh. Oh rupanya yang KKN nggak pernah hadir. Oh. Begitu. Dia apa namanya Instagramnya dia tuh kayak ada indikasi bahwasanya dia di Jogja gitu Mas. Jadi nge-zoom aja juga dia nggak pernah ya? Nggak pernah sama sekali. Oh, ya Saya udah. udah nge-cross check buat semua nanyain sama Asmi kemarin, ininya emang dia nggak pernah hadir. Oh, satu jurusan? Nggak, satu jurusan sih Bu. Udah angkatan tua. Entah 13 sama 14 gitu. Oke, ya. Ya udah Mas, udah nggak usah diharapkan kalau kayak gitu. Kalau angkatan-angkatan begitu udah nggak usah diharapkan. Kayak gitu aja dia dikasih aja Mas daripada nanti nilainya seadanya dan merusak IPK mendingan ajukan prosedur pengunduran diri aja. Oh iya. Ajukan prosedurnya kemana ya Bu? Ini biar saya tulis dulu di note, ini biar langsung tak copy paste terus langsung tak kick. Laporan ke DPPM. Oh iya. Yang resmi ke DPPM. Iya. Kemarin yang satu itu juga sudah saya kasih tahu dan dia kayaknya itu langkah yang mau diambil gitu. Oh iya ya sudah kalau seperti itu. Oke. Ya. Kabar terbaru dari vendor gimana, Zal? Sudah melakukan editing sih, Pak. Tapi kalau udah sesuai editing, sesuai yang kita mau, udah kita ngumpulin bahan juga. Terus, kalau tempat saya sama presiden tuh kan, walaupun vendornya sama, tapi orangnya beda. Kalau dari tempat saya sih, cuman minta mentahan dari yang kita take. Jadi kan ada beberapa yang kita take sendiri, ada yang take bareng mereka. Nah itu mentahan yang kita take sendiri, yang dari jauh gitu itu, mereka minta mentahannya. 307 gimana kabarnya? Ginji. Atau siapa bisa mewakili? 307 Mas Ginji atau video yang kita lempar ke gimana Pak? kalau dari Udah ngomong Denny aja ngomong. Kalau dari 307 itu sudah tahap editing juga Pak, baru nyelesain yang video dakwah. Tapi video dakwahnya tuh belum selesai semua karena Masnya tuh ada kendala di editing bagian adegan drama. Itu soalnya kayak susah gitu antara adegan satu yang ke adegan yang lain mau digabungin tuh susah gitu. Nggak tahu ya, nggak paham juga Denny masalah apanya itu. Pokoknya kendalanya di situ. Cuman insya Allah targetnya selesailah dalam waktu dekat ini. Dan animasi dari video pemberdayaan itu sudah dicicil juga. Kalau animasinya sudah dicicil kayak gitu Pak. Tinggal kayak ibarat kata tuh udah jadi, cuman belum alusnya gitu loh Pak, masih kasarannya kayak gitu. Udah dikirim juga ke kami kemarin. Yang video dakwah tapi yang dikirim. Kalau misalkan hari Ahad atau Senin itu kita kumpul offline nge-review sama vendor, bisa nggak, Den? Insya Allah bisa, Pak. Cuman dari Denny nanti bilang ke Masnya dulu. Oh ya, Pak, mau nanya. Ini videonya kalau dikasih ke Bapak sama Bu Eka, tanggal berapa ya, Pak, kira-kira?
Ya pas kita review itu kita kan lihat bareng-bareng kan itu. Nanti 307 nampilin, Oh, oke. 308 nampilin, 309 nampilin, terus kita komentari bareng-bareng gitu loh. Oke, siap, Sebelum Pak. kita serahkan ke BPM gitu. Ya, siap. Nanti tak konfirmasi dulu ke Masnya ya, Pak. Biar Nanti digas. ya, saya kabari hari H-nya dan jamnya jam berapa sama tempatnya. Kalau pengen saya di kampus ya, tapi kalau ke kampus itu harus nunggu Senin ini. Kampus Bisa atas kok berarti. Iya. Kalau saya ke ekonomi ya sungkan saya. Dimarahi Rizal. Nah, satpamnya katanya galak-galak. Iya, ya. Ada referensi yang resto yang ada LCD-nya nggak, Zal? Wah, banyak, Di Pak. sekitar, nah, Di dekat LCD-nya FE nggak banyak. pinjam loh. Iya, dekat FE Nggak banyak. pinjam loh. Bisa include. Nah, Dalam artian kita nggak sewa. Ada banyak. Apa? Mana ada? biasanya sih harus ada minimal orangnya sih, Pak. Berenam, Ya, kita nanti berdelapan. vendornya kan 3 kan. Mahasiswa 3, 6, plus saya sama Bu Eka 28 orang. Ya, bisa. Nanti saya sarankan beberapa tempat. Oh ya, nanti saya kabari ya misalnya. Oh iya, siap. Habis ini. Sekitar FE kan. Dan Ya, kalau sekitar FE. kalau di sekitar kampus terpadu itu saya kasihan yang presiden muncul coba. Iya. Naik gunung. Tapi ya kalau bisa ya bukan kanitnya lah ya. Karena kita kumpul-kumpul offline itu selalu kanit terus yang datang. Ya yang belum pernah kumpul offline ya saya sarankan Diharapkan offline. hati. Terutama yang paling menguasai tentang video itulah. Dan kita akan memberi masukan kan. Ya nanti sesama mahasiswa memberi masukan pun nggak apa-apa. Misalkan presiden kelompok 308 ngasih masukan kepada unitnya DI itu juga nggak apa-apa. Kita bareng-bareng biar hasilnya bagus gitu kan. Karena teman-teman sekali lagi itu mungkin hal ini sepele ya, tapi perlu teman-teman cermati bahwa teman-teman itu patut bersyukur sekali. Karena keluaran videonya itu ya bisa dikatakan ada support dana lebih gitu, ada kelebihan dana untuk support video gitu kan. Saya beberapa kali, 3 kali itu saya diminta oleh unit lain, bukan 30709. Diminta untuk menjadi narasumber di video KKN yang mereka bikin, KKN reguler, KKN biasa. Itu saya kasihan mereka itu. Mereka cuma berbekal HP aja. Nah, teman-teman kan di sini peralatannya lebih canggih kan. Kan kemarin iFrame sama vendornya Denny kan nggak pakai HP kan, pakai kamera beneran kan? Iya, pakai kamera beneran. Ya, saya harapkan nanti bukan hanya tampilannya yang bagus, tapi juga esensinya yang bagus dan mengena. Apalagi ya? Silakan kalau ada yang mau disampaikan lagi atau mungkin mau ditanyakan. Bapak mau menambahkan. Okay. Kemarin waktu kita rapat kayaknya ada revisi durasi untuk video yang 10 menit itu kalau nggak salah baca chat itu benar atau enggak ya Pak ya? Atau tetap seperti itu atau menunggu pengumuman selanjutnya karena hasil rapatnya kemarin belum dianu. Ya itu. Jadi gini ya teman-teman sekalian ya. Mungkin BK bisa menyampaikan hasil rapat DPL kemarin kepada teman-teman mahasiswa. Ya, teman-teman sedikit yang kemarin sudah dibahas ketika rapat DPL. Kemarin kita membahas tentang pembuatan video yang sebenarnya itu kemarin menurut saya Pak memang harusnya disampaikan di awal ketika koordinasi DPL sebelum penerjunan mahasiswa loh Pak. Karena memang waktu di awal itu materinya mendengarkan materi-materi yang sudah disampaikan itu saya juga belum masuk. Tapi ketika kemarin dijelaskan oleh Pak Mas Duki itu, oh ternyata kayak gini ya, harusnya ini disampaikan di awal. Baik itu ke mahasiswa maupun DPL sebenarnya. Itu tentang pembuatan teknis pembuatan video, terus kemudian nanti ada
aspek penilaiannya dari mana, mana saja, apa bagian-bagian apa saja yang dinilai seperti itu. Nah, kemarin itu sebenarnya bagus sekali, cuman oh iya, nanti saya share ininya, apa namanya, PowerPoint-nya dari Pak Mas Duki ya di grup. Itu kemarin kayaknya kalau nggak salah ada revisi. Kan ada revisi untuk durasi video yang 10 menit gitu, Pak. Cuman dari Pak Kapus kayaknya masih belum nge-share hasilnya gitu, Pak, untuk kepastiannya direvisi atau tidaknya menjadi sekitar berapa 7 menit atau berapa itu belum ada kepastian. Jadinya kita garap seperti yang pula aja kali ya, Pak ya. 10 menit gitu ya, Pak. Nah, ya itu. Kalau secara logika saya percaya dengan Pak Mas Duki ya. Iya. Itu terlalu Karena lama. expert, Pak. Tapi keputusan Pak Edi selaku Kapus KKN itu kan hanya sebatas lisan dan chat gitu loh. Apakah itu bisa kita pegang gitu? Nah, itu makanya, harus, Pak. Ya, harus dituangkan dalam sebuah surat edaran kan gitu. Iya. Iya, sebenarnya ya, Pak. Atau buku panduan itu direvisi gitu minimal kayak. Iya. Nah, Dan ini kan, apalagi nih ya seperti kata Bu Eka tadi, ini udah mau habis KKN-nya, baru sekarang disampaikan gitu. Iya betul, Pak. Jadi aduh kok sayang banget gitu, kok nggak di awal gitu, Pak. Karena memang betul-betul kemarin kalau mengikuti materinya Pak Mas Duki itu memang benar, oh jadi ternyata kayak gini ya cara membuat video. Jadi ada beberapa kekhawatiran DPL ya, kekhawatiran DPL, baik itu DPL 2 sih terutama, tentang mahasiswanya yang tidak ada dari jurusan komunikasi. Jadi mereka tuh khawatir ketika, aduh mahasiswa saya tuh nggak ada yang di jurusan komunikasi, Pak. Nanti ini kalau penilaiannya, kalau otomatis kalau yang jurusan komunikasi sudah mendapatkan materi ini, untuk pembuatan video pasti dia akan lebih mengerti. Entah itu pembuatannya, manajemen kerjanya, dan yang lain-lain, itu akan lebih bagus. Tapi kalau yang nggak ada dari jurusan komunikasi, nanti kalau videonya lebih jelek, itu masa penilaiannya gimana, kayak gitu kan. Jadi mereka tuh agak khawatir gitu ketika nggak ada mahasiswa dari jurusan komunikasi, karena memang keterbatasan media yang mereka gunakan untuk membuat video yang mungkin cuma dari HP, kualitas gambar juga tidak bagus kayak gitu. Jadi kalau kita, insya Allah nggak ini sih, nggak kalah lah ya, maksudnya dengan yang reguler yang mungkin mereka cuma pakai HP, jangan sampai kalah karena memang kita kan juga mengeluarkan biaya lebih untuk itu kayak gitu. Jadi ya kemarin ini juga sebenarnya DPL juga baru, kok ini baru disampaikan sekarang, udah mau selesai apa diperpanjang aja nih KKN-nya, kemarinnya pada kayak gitu. Jadi ya nanti saya share insya Allah materinya. Kemarin ada beberapa aspek penilaian video itu dari mananya gitu, dari gambar, dari kontennya dan macam-macamnya itu ada semua di situ. Tetapi ya itu sayangnya kok disampaikan sudah di tanggal 19 gitu. Kita bentar lagi malah udah selesai. Jadi ya kita garap sesuai dengan inilah ketentuan KKN yang awal aja, karena memang ini tidak ada ini dari Pak Kapus juga belum ada perintah untuk revisi yang durasi 10 menit itu ya Pak ya. Iya. Ya berarti kita 10 menit itu udah maksimal banget, nggak boleh lebih dari 10 menit meskipun 1 detik itu aja. Iya. Iya, amannya gitu aja. Jadi 10 menit itu bukan kira-kira, bukan estimasi, tapi 10 menit itu batas maksimal. 1 detik nggak bisa, itu aja. Harus potong. Dan masing-masing filenya kan 500 MB ya. Iya. Jadi itu informasi terkait dengan video. Jadi semua unit tinggal nunggu hasil editing aja ya. Iya, Zal? Iya, Pak. Kita menjanjikan kapan, Zal? Minggu ini bisa kelar sih.
Jadi juga kayak gitu. Iya Pak, kalau Denny tuh kemarin ngomong sama masnya tuh 27 tuh udah jadi semua gitu. Cuman nggak tahu kan kalau misalnya Pak Subhi mintanya tanggal 24 yaitu hari Senin. Nah itu perlu Denny konfirmasi dulu ke masnya, bisa nggak kira-kira, kalau misal nggak bisa ya mungkin 25-26 lah baru ke Bapak kayak gitu. Soalnya menyesuaikan masnya juga, karena tahunya Denny tanggal 28 doang yang dikumpul kayak gitu. Ya gini aja, hari Ahad atau Senin itu seadanya aja. Vendor Oh udah ya, sampai mana itu. Justru kan belum jadi itu malah nggak apa-apa gitu loh. Kalau iya udah iya Pak, jadi, siap. nanti harus bongkar lagi, harus kan malah kasihan juga mereka. Justru belum Iya. jadi itu kita cermati. Ta- Terus, Tapi ini yang revisi ini nggak harus dirubah kan Pak? Kalau misalnya dari kita ada revisi, terus nanti kita nggak ngikutin revisi yang baru atau gimana? Soalnya kalau misalnya kita nanti tiba-tiba revisi dan durasinya itu dijadikan 7 menit, pasti jatuhnya tuh materi sama yang kita buat itu kayak harus ngulang lagi gitu loh Pak. Soalnya kan menyesuaikan materi yang kemarin kan 10 menit pun kayak kita udah motong beberapa materi kayak lebih dikerucutin lagi kayak gitu. Nah, takutku kalau misalnya nanti benar-benar kita direvisi beneran ya kita kayak buat dari awal lagi kayak gitu. Jangan ya, sampai kayak gitu. ya makanya Dan KKN besok, diperpanjang pun ya gimana gitu. makanya besok itu kita mumpung belum jadi, kita kasih masukan ke vendornya apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu dipertahankan, mumpung belum jadi. Oke, siap Pak. Apalagi kemarin waktu di grup DPL itu Pak Alwar itu ya, Bu Eka ya, Oke. Pak Alwar itu malah menunjukkan videonya itu, padahal Pak Alwar itu KKN-nya reguler, tapi videonya bisa animasi full. Bagus ya Pak ya, iya. Saya aja heran loh, kok animasi nih? Bukannya katanya animasi mahal. Apa dia bikin Berarti sendiri ada, gitu mahasiswanya? padahal itu kalau saya tanyakan harganya 20-an itu. Oh iya Pak. 20 juta itu. Wow. Tanya Rizal tuh, ini kan Rizal? Iya. Kalau full, itu beneran 10 menit full sama 30 menitnya full ini, Pak. Nah, iya, animasi itu loh. Kalau Saya nggak tahu kalau animasinya animasi ngambil dari Powtoon ya. Pak Alwar itu reguler nggih Pak? Oh iya, reguler nggih. Anu ya. Ya, itu. Ya, jadi itu mungkin ada lagi teman-teman atau Bu Eka mau menyampaikan lagi? Kalau dari saya insya Allah cukup Pak, sudah itu aja. Oh iya, jangan lupa teman-teman tadi yang pesannya Pak Subhi, notulensi yang tadi sama dokumen dikirim ke Pak Subhi ya. Disiapkan per unitnya, udah sampai mananya. Ya, itu ya perlu saya simpulkan ya, perlu saya garis bawahi, mungkin tadi ada beberapa yang terlewat teman-teman. Yang pertama, laporan A sampai H yang teman-teman lakukan di ringin putih itu, poin A sampai H, saya tunggu notulensi narasinya, cukup 1 lembar halaman itu, A4, ketik, dan juga foto, paling nggak 1 lah. Ya, kemarin kan baru fotonya Gani, ya. Belum foto yang lain. Yang pertama. Yang kedua, minta tolong Rizal dikoordinasikan. Ya, bukan berarti Rizal yang harus turun tangan, tapi Rizal mengkoordinasikan untuk kita eksekusi poin 16 yang ada di share screen itu, yaitu pelatihan dan pengembangan bank sampah. Objeknya ya warga RW dan atau Mas Fatoni. Oke. Paling cepat besok, paling lambat Sabtu. Sosialisasinya, Pak, yang 4 sama 5 nggak jadi? Itu kita masukkan sini aja. Langsung 4 sama jadi 5 satu? itu, saya rasa itu nanti kita mengulang lagi. Iya sih. Kayak yang kemarin kita ulang terus, cuma orangnya beda, itu kayak nggak ada bedanya itu nanti. Kita cuma tinggal 8 hari. Sekalian aja. Ya. Terus yang ketiga, ya pada khususnya divisi media yang diamanai, 2 Zoom itu hari Senin dan Rabu, yang satu pembentukan pengelola dan Rabu yang pelatihan pengelola dengan Pak YB itu tolong segera diunggah ke YouTube biar nanti linknya bisa dikirimkan Bu Eka ke
desa. Biar kita itu tidak terlalu banyak dikritik gitu loh. Yang terakhir, ya kita agendakan entah Ahad atau Senin, nanti saya kabari, kita agendakan ada review video offline. Kita ketemu 3 orang dari vendor, karena masing-masing unit kan teknis eksekutornya kan beda kan, meskipun 308 sama 309 itu vendornya sama, tapi kan orangnya beda. Dan 307 kan juga vendornya beda. Nah, nanti tolong ditanyakan antara Ahad atau Senin, ya nanti akan saya kabari kapannya dan di mananya. Dan termasuk mahasiswa yang akan mewakili. Jadi masing-masing unit ada yang mewakili, 1 orang atau 2 orang. 2 orang aja, 2 kali 3, 6 kan, 2 orang. Per unit 2 orang. Per unit 2 orang. Tidak harus kanit. Tidak harus kanit dan diprioritaskan yang belum pernah kumpul offline. Biar merasakan ini program KKN bersama. Jadi saya ulang, yang kumpul review video itu adalah 6 orang sesuai dengan standar kita, 20%-nya itu. 6 orang berarti per unit ada 2 mahasiswa. Terserah siapanya, tapi menurut saran saya adalah bukan kanit dan yang belum pernah kumpul offline. Tapi kalaupun yang pada nggak bisa dan yang bisa cuma kanitnya aja, ya nggak apa-apa. Itu aja ya. Oke. Nanti info selanjutnya yang belum sempat tersampaikan, ya ada media grup yang bisa kita manfaatkan. Silakan Rizal, diambil alih. Pak, mau nanya dulu. Silakan. Gimana, Den? Kan notulensi yang dakwah ya Pak, mau nanya. Kalau notulensi dakwah itu gimana ya Pak? Soalnya punya Dini kan nggak ada interaksi sama masyarakatnya. Cuman interaksi dengan masyarakat tuh pas pengambilan testimoni. Jadi kalau buat notulensinya gimana Pak? Atau cuma testimoninya doang itu yang dibuat testimoni atau gimana yang buat notulensinya? Bingung ya Pak? Ya, notulensi itu hanya yang A sampai H itu, Den. Emang dakwahnya ada di situ? Oh iya, maaf lupa. Kepikir semuanya. Enggak. Ya Pak, ya Pak, lupa. Ya, itu aja. Oke. Ada lagi? Ya, sudah jelas ya? Oke, terima kasih. Saya kembalikan pada Rizaldi. Dan Oh iya. Terima kasih semuanya udah menyempatkan waktu untuk rapat pada siang hari ini. Semoga rapat pada siang hari ini bermanfaat. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak Subi. ya. Soal yang kemarin itu keuangannya di kapan ya kira-kira ya Pak? Nunggu termin kedua cair dulu ya. Oh oke. Oh, gitu. Ya udah nggak apa-apa Pak. Makasih.